Salam, Raismawane, Hawewane, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini sebelum melanjutkan aktivitas kita di hari Rabu tanggal 18 November 2020. Kita bersiap hari bekerja kita dengan melihat sekali lagi firman Tuhan, renungan pagi, pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Di pagi hari ini sebuah judul yang baik sekali bagi kita, sehingga kita bisa lihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Pertolongan dari Roh Kudus. Sebelum kita lanjut, mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa, pagi ini kami menarik napas dan mengucap syukur berterima kasih untuk berkat dan tuntunan tangan kasih-Mu. Sebelum kami melanjutkan segala rancangan hati kami, biarlah kami membuka firman Tuhan melalui buku renungan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 5 mengatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini adalah kata-kata Yesus Kristus untuk mengingatkan, sebagaimana di dalam renungan pagi dikatakan bahwa ketika dia mengetahui saatnya telah tiba, saat tugas pekerjaannya telah selesai, dia berkata bahwa dia akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Bapaknya. Dalam kutipan yang pertama dari catatan hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dikatakan, pengorbanan Kristus untuk kepentingan manusia adalah lengkap dan sempurna. Syarat pendamaian telah dipenuhi. Pekerjaan untuk mana ia datang ke dalam dunia telah ia laksanakan. Ia telah memenangkan kembali kerajaan dunia ini dari tangan iblis. Tetapi dia tahu bahwa sebelum dia pulang ke dalam kerajaan surga, sama seperti pelajaran kita pada bulan yang lalu, untuk menjadi imam besar di dalam kerajaan surga. Dia tahu bahwa peperangan, situasi yang sulit yang akan dihadapi oleh murid-muridnya, bahwa mereka membutuhkan seorang penolong. Mereka membutuhkan Roh Kudus tentunya yang akan menolong mereka. Dikatakan bahwa kehadiran Kristus yang dapat dilihat sudah hampir ditarik dari murid-muridnya. Tetapi pemberian kuasa yang baru adalah bagian mereka. Roh Kudus harus dikaruniakan dalam kepenuhannya, memeteraikan dia untuk pekerjaannya. Lukas 24 ayat 49 dalam renungan pagi. Dan aku, kata Yesus, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah 1 ayat 8 melanjutkan akan catatan Dr. Lukas baik dalam kitab Lukas maupun dalam kitab Kisah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus sampaikan kepada murid-murid sebelum mereka pergi untuk menceritakan tentang dia atau kabar baik atau Injil itu. Mereka harus diperlengkapi dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Mereka harus tenang, duduk, percaya bahwa Tuhan melindungi mereka. Walaupun ada gosip-gosip yang luar biasa di sekitar mereka, mengatakan bahwa mereka sudah mencuri tubuh daripada Tuhan atau guru mereka dan sebagainya. Mereka merasa terancam, mereka merasa kehilangan. Tapi Yesus mengatakan 40 hari mereka harus tenang, banyak berdoa, meluangkan waktu untuk mengundang, mengingat kembali cerita-cerita perjalanan kehidupan mereka bersama Yesus. Lalu pada hari yang ke-40 kita tahu dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka. Ini yang menarik di bagian terakhir daripada kutipan kita atau renungan pagi kita untuk menjadi kekuatan kepada kita. Kenapa Roh Kudus sama seperti judul renungan pagi kita memberikan pertolongan kepada kita. Juru selamat tahu bahwa tidak ada perbedaan pendapat, meskipun masuk di akal, akan melunakkan hati yang keras atau menghancurkan lapisan keduniawian dan kasih akan diri sendiri. Sehebat apapun kita bicara, menyampaikan tentang firman Tuhan, Alkitab, tidak akan bisa menghancurkan hati yang keras. Ia mengetahui bahwa murid-muridnya harus menerima pemberian surga, bahwa Injil akan mengesankan hanya bila dimasyurkan oleh hati yang dihangatkan dan bibir yang difasihkan oleh pengetahuan yang hidup tentang Dia yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi bukan masalah kita punya pengetahuan tentang Alkitab semata, tetapi bagaimana cerita apa yang kita mau sampaikan.
apakah di dalam cerita yang sederhana itu ada pesan tentang Yesus Kristus atau tidak. Ada pesan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Pekerjaan yang dipercayakan kepada murid-murid akan menuntut kegunaan yang besar, karena harus kejahatan berjalan dalam dan kuat terhadap mereka. Seorang pemimpin yang waspada dan tekun memegang kuasa kegelapan, dan para pengikut Kristus akan dapat berperang demi kebenaran hanya oleh pertolongan Allah. Dengan pertolongan Roh-Nya yang diberikannya kepada mereka. Ya. Jadi Yesus tahu bahwa yang umat-umat Tuhan, mulai dari murid-murid yang menerima tongkat estafet berita kebenaran ini, mereka punya tantangan. Musuh yang mereka hadapi adalah penguasa kegelapan. Oleh sebab itu, kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia, kita tidak sanggup. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, dalam renungan pagi kita dikatakan pertolongan Roh Kudus, kita dapat melakukan hal-hal yang mustahil, yang luar biasa. Kalau dalam renungan kemarin, kemenangan yang pasti kita bisa miliki di dalam apa? Di dalam Yesus. Ya, di dalam Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menolong kita. Ya. Renungan pagi kita mengingatkan kita pada pagi hari ini, kemanapun kita akan melangkahkan kaki kita, mintalah pertolongan dari Roh Kudus. Ya, yang pertama mungkin dalam hal-hal yang Anda kerjakan, saya dan saudara kerjakan, dalam tugas pelayanan yang kita lakukan. Ya. Tetapi terlebih dari itu, mintalah pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa menceritakan tentang siapa yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Amin. Ya. Mintalah pertolongan daripada Roh Kudus sehingga kita boleh bertemu dengan sahabat kita, satu jiwa yang merindukan akan apa? Firman Tuhan. Satu jiwa yang memang mencari keselamatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Walaupun kita mungkin tidak memiliki kefasihan dalam menceritakan doktrin-doktrin Alkitab, walaupun kita mungkin tidak memiliki keahlian teologis dan sebagainya, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita bisa menceritakan tentang Yesus. Karena itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar doktrin atau hal-hal yang lain. Terutama dalam rangkaian renungan pagi kita di bulan ini, bahwa ketika menjelang penutupan sejarah dunia, akhir zaman ini, cerita tentang Yesus lebih penting daripada hal-hal yang lain. Untuk memastikan semua orang mendengar tentang Yesus, untuk memastikan mereka semua tahu jalan kebenaran dan hidup itu. Sehingga apapun yang terjadi, COVID, corona, bencana alam dan sebagainya, peperangan luar biasa, ya, tapi kita fokus kepada apa? Yesus. Bahwa di ujung dari semua permasalahan dunia ini ada kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Ada kemenangan di dalam Yesus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hanya kalau mereka mau menerima apa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Biarlah kita meminta pertolongan Roh Kudus di dalam hari bekerja kita, kemanapun kita pergi. Sehingga dengan tuntunan Roh Kudus kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kita temui, bagi keluarga, bagi sahabat kita, ataupun teman-teman kita, dimanapun kita berada di hari bekerja ini. Kiranya pertolongan Roh Kudus menjadi bagian bagi umat Tuhan, kemanapun kita pergi. Dan biarlah ketika nanti malam, kita dengan pertolongan Roh Kudus mengucapkan terima kasih, oleh karena Roh Kudus yang menolong kita, menjaga dan melindungi kita dari pagi sampai malam nanti. Ya. Sebelum kita melanjutkan akan aktivitas kita, mari sekali lagi saya undang umat Tuhan untuk menundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Yesus Kristus yang kami cintai, yang memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus, yang hadir bersama-sama dengan umat Tuhan, yang sedang menundukkan kepalanya dan berdoa. Kami berdoa, kami memohon dan meminta agar pertolongan Roh Kudus-Mu diberikan bagi kami di hari bekerja kami. Agar kerinduan kami untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kami yang merindukan, yang sedang mencari kebenaran firman Tuhan, biarlah kami boleh sampaikan kepada mereka Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup ini. Kami juga meminta pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memberikan berkat-berkat kecukupan bagi umat Tuhan yang mencari dan kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam keluarga ataupun hal-hal yang lain. Kami meminta pertolongan Roh Kudus untuk penjagaan-Mu ketika kami berkendara, berjalan kaki,
Bahkan jika ada yang akan menggunakan pesawat atau kapal pada hari ini, kami minta pertolongan Roh Kudus untuk menjaga kami, secara khusus kesehatan kami di tengah pandemi yang terjadi ini. Kami berdoa untuk pertolongan Roh Kudus bagi anak-anak, bagi suami dan istri, orang-orang tua yang ada di dalam rumah kami, janda, yatim piatu. Kami berdoa pertolongan Roh Kudus boleh menjadi bagian bagi mereka. Menyerahkan akan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu menjaga dan melindungi kami sampai malam kami akan tiba dan beristirahat nanti. Inilah doa dan sembahyang kami ya Bapa, dengarkan dan sempurnakan di dalam tangan kasih-Mu saja. Karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berkat Tuhan menjadi bagian bagi umat Tuhan di sepanjang hari bekerja ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok pagi. Shalom.